Sebelum nyawanya dicabut, dikepakkan malaikat sayapnya sebelah, nampaknya tempat dia situ. Jalan Parit Indah. Tenang. Kita kadang jangankan tempat di surga, tempat parkir aja tak nampak. Asal sudah nampak lidahnya bergerak, stop, jangan ganggu lagi. Tapi kalau dia meracau-racau, udah habis PSBB. Nauzubillah, kita sedang sama-sama di penjara nih, ramai-ramai. Tiba-tiba keluar satu, sama-sama menangis. Yang di dalam nih menangis, yang keluar nih menangis. Yang keluar nih meleleh air matanya, mayat tuh meleleh. Kenapa? Dia nangis bahagia, dia keluar. Kita nih yang di dalam, kami minta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah dimanapun berada, malam ini kita sampai pada stasiun ke-47. Mati, menghadap mati. Dari firman Allah surat An-Nahl ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Orang-orang yang diwafatkan Allah melalui malaikat. Allah yang mewafatkan, tapi malaikat mencabut nyawanya. Thayyibin, dalam keadaan thayyib. Thayyib satu. Thayyibin, semua mereka dalam keadaan baik. Apa maksud baik? Yakni thayyibata nufusihim. Maksudnya diri mereka, jiwa mereka, nafs dalam keadaan baik. Bibadlihim muhjihim la yathqulu alaihim ruju'uhum ila maulahum. Karena mereka sudah mengerahkan segenap kemampuan mereka ketika masa hidup untuk beramal soleh, maka tak berat bagi mereka ketika kembali menghadap Allah. Adapun orang yang minum khamar, berzina, mencuri, makan haram, menggeser sempadan tanah, menipu orang, berat matinya. Ingat mati, ingat mati, ingat mati. Kalau mau buat dosa, boleh, tapi ingat mati dulu. Karena kau pasti akan melewati pintu, nama pintunya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Abdul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin berkata, kami riwayatkan dari guru kami Abdullah bin Yusuf al-Asbahani dari Abul Hasan Ali bin Muhammad ibn Uqbah al-Syaibani di Kufah, Irak, dari Al-Khadar bin Ayyan al-Hashimi dari Abu Hatbah dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, innal abda la yu'aliju kurabal mauti wa sakaratil mauti. Seorang hamba menghadapi, mengatasi sulitnya mati dan sakitnya sakaratul maut. Innama fasilahu la yusallimu ba'duha ala ba'd. Tulang-tulang sendi-sendinya ini saling mengucapkan salam. Satu sama lain, saling mengucapkan salam. Apa kata sendi tangan ke sendi lengan? Alaikassalam tufariquni wa ufariquka. Selamat tinggal, goodbye, semoga engkau selamat, wahai kaki, wahai tangan. Aku berpisah sama engkau, kau pun berpisah sama aku sampai hari kiamat. Nanti hari kiamat ditiupkan balik, innama amruhu iza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Bangkit tegak menghadap Allah lagi. Guru kami Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami meriwayatkan kepada kami dari Abu Abbas Al-Asam, dari Al-Khidr bin Aban Al-Hashimi, dari Sawar, dari Ja'far, dari Thabit, dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Nabi, ada seorang anak muda. Nabi dakhala ala syabin, ada seorang anak muda meninggal dunia. Nabi datang menjenguknya waktu dia mau sakaratul maut. Kaifa tajiduka? Bagaimana keadaanmu anak muda? Arjullaha ta'ala wa akhafu dhunubi. Aku harap
aku berharap sama Allah, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosaku, kata dia. Rasulullah SAW bersabda, syai'ani la yajtami'ani fi qalbi 'abdin mu'minin. Ada dua yang tak mungkin bisa bersatu. Air tak bisa menyatu dengan minyak. Ada dua yang tak mungkin bisa bersatu dalam hati seorang beriman. Illa a'tallahu ma yarju. Illa a'tallahu ma yarju. Tidak ada mungkin dua ini bisa bersatu dalam hati orang beriman. Apa itu? Kalau kau berharap pada Allah, Allah akan memberikan apa yang kau harap. Wa aminahu mimma yakhaf. Dan Allah akan menenangkan engkau, merasa aman engkau dari segala yang kau takuti. Selama kau masih beriman kepada Allah, selama kau masih berharap kepada Allah, apa yang kau minta dikasih Allah, dan kau akan diamankan Allah, diberikan rasa aman dari sakitnya sakaratul maut. Wa'alam anna ahwalakum fi halin naza'i mukhtalifatun. Ketahuilah bahwa kondisi mereka yang mau mati menghadap Allah itu berbeda-beda. Fa ba'dhumul ghalib 'alaihi al-haibah. Sebagian besar mereka itu dalam keadaan haibah. Haibah artinya khaufun syadid, amat sangat takut. Wa ba'dhum ghalib 'alaihi ar-raja'. Ada pula sebagian mereka sangat harap. Wa minhum man kushifa lahu fi tilkal halati ma aujaba lahu sukun. Ada pula yang sebelum mati itu disingkapkan Allah hijab sehingga dia menjadi tenang. Bahkan banyak pula yang tersenyum. Kenapa? Disingkapkan Allah hijab sehingga dia melihat sesuatu. Wajami lathiqati. Tenang dia dan makin yakin dan percaya dia. Dari mana ini kalimat ini? Mana dalilnya? Dari hadis Nabi. Syahid. Syahid bermakna fa'il. Syahid bermakna fa'il. Syahid artinya melihat. Kenapa orang mati itu disebut mati syahid? Karena dia melihat tempatnya di surga. Sebelum nyawanya dicabut, dikepakkan malaikat sayapnya sebelah, nampaknya tempat dia situ. Jalan parit indah. Wah, tenang. Kita kadang jangankan tempat di surga, tempat parkir aja tak nampak. Haka Abu Muhammad Al-Jariri, Imam Abu Muhammad Al-Jariri meriwayatkan, kuntu inal Junaid, aku di samping Imam Junaid ketika dia mau meninggal dunia. Wa kana yaumal Jumu'ah, Imam Junaid meninggal hari Jumat. Man mata yaumal Jumu'ati uqiya min azabil qabri. Siapa yang meninggal hari Jumat dijauhkan dari azab kubur. Wa yauma Nairuz, hari Jumat tanggal awal tahun bulan Samsiah orang Persia, Nairuz namanya. Tahun baru Persia, tanggal 1 Januarinya Persia itu Nairuz. Wa huwa yaqra al-Qur'an. Mau sakaratul maut masih sempat baca Quran. Fa khatimahu, khatam Quran. Kita dah malam 21 belum khatam lagi. Dia mau meninggal masih sempat baca Quran. Fi hadhihi al-halati ya Abul Qasimi, wahai Imam Junaid, dalam keadaan mau sakaratul maut ini bagaimana? Faqala, apa kata Imam Junaid menjawab, wa man aula bidzalika minni wa huwa dha tutwa sahifati. Siapakah yang lebih layak untuk mendapatkan itu daripada aku, dan sudah ditutuplah catatan-catatan amalku. Gimana Imam Junaid? Kata dia, udah mau ditutup buku catatan, udah habis nih, tak lama lagi udah balik menghadap Allah. Beda sama orang yang ketakutan, tak ada, tenang aja deh, baca Quran. Siapa yang lebih layak untuk mati itu kecuali aku? Siap dia mati. Siapa yang lebih layak untuk mati daripada aku? Memang akulah yang layak mati itu. Memang itulah yang udah kutunggu-tunggu lama. Dan buku catatan amalku pun udah digulung dah. Digulung. Udah selesai. Balik menghadap Allah. Aku mendengar Abu Hatim As-Sijistani berkata. Aku mendengar Abu Nasr As-Sarraj berkata, balaghani an Abi Muhammad Al-Harawi, makastu 'inda Shibli al-lailah allati mata fiha. Kata Imam Al-Harawi, ketika Imam Shibli meninggal dunia, aku berada di situ waktu dia sakaratul maut. Fakana yaqulu tula lailatihi hadainil baitaini.
Sepanjang malam waktu dia mau meninggal itu dia membaca bait ini. Bait syair. Kullu baitin anta sakinuhu ghairu muhtajin ila saraji. Wajhukal ma'mulu hujjatuna yauma ya'tin nasu bil hujaji. Itu terus dibacanya. Kullu baitin anta sakinuhu ghairu muhtajin ila saraji. Wajhukal ma'mulu hujjatuna yauma ya'tin nasu bil hujaji. Itu terus dibacanya. Kullu baitin anta sakinuhu, setiap rumah kalau engkau ada di dalamnya, ghairu muhtajin ila suraji, maka rumah itu tidak membutuhkan lampu. Kalau kau ada di dalam, rumah itu tak perlu lagi lampu. Kenapa rumah itu tak perlu lampu? Karena engkau terang benderang. Allahu nurus samawati wal ardh. Wajhukal ma'mulu hujjatuna, kemuliaanmu yang paling dirindukan sebagai penolong kami, sebagai hujah kami. Yauma ya'tin nasu bil hujaji, pada saat itu setiap orang menghadap Allah membawa alasan-alasan. Kenapa kau begini? Ini alasannya. Kenapa kau begini? Tapi kami tidak, karena kaulah yang membela kami. Itu terus diucap sampai meninggal dunia. Wa hukiya an Abdullah bin Munazil, diriwayatkan dari Imam Abdullah bin Munazil, dia berkata, Inna Hamdun al-Qassar, Imam Hamdun al-Qassar mewasiatkan kepada sahabat-sahabatnya, alla yatrukuhu fi halil mauti bainan niswan. Kalau aku mati nanti, jangan biarkan aku di tengah-tengah perempuan. Sekarang saya tengok, udah berapa kali saya menghadiri jenazah, setiap jenazah itu perempuan keliling. Laki-laki mana? Di luar, nyantai. Itulah aku bilang, udah mau mati dia itu kemarin. Jangan biarkan di tengah perempuan. Kenapa? Karena perempuan ini histeris. Perempuan ini tak bisa dia menahan. Makanya dilarang perempuan ikut mengiring ke kubur. Menengok itu, abang surat tanah mana? Nanti kalau aku mati, jangan biarkan aku di tengah-tengah perempuan. Yang perempuan pergi ke belakang. Laki-laki aja satu, keluarga yang lain zikir banyak-banyak, selawat, bisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Asal sudah nampak lidahnya bergerak, stop, jangan ganggu lagi. Tapi kalau dia meracau-racau, udah habis PSBB. So aku suruh lagi tuh, biarlah kami mati, kau dah. Qila li Bishr al-Hafi, dikatakan kepada Imam Bishr al-Hafi, wa qad ihtadara, waktu itu Imam Bishr al-Hafi mau sakaratul maut. Ka'annaka ya Aba Nasr tuhibbul hayah. Imam Bishr al-Hafi, nampaknya kau lebih mau hidup daripada mati. Apa kata dia? Al-qudumu 'ala Allahi syadid, menghadap Allah ni berat. Itu cakap dia. Wali dia, wali Allah, Bishr al-Hafi. Hafi artinya tak pakai alas kaki. Malu dia menginjak tanah pakai selop karena banyak dosa. Kerjanya mudah, minum khamar, mabuk. Akhirnya taubat. Waktu mau matinya, apa kata dia? Al-qudumu 'ala Allahi syadid, mau menghadap Allah ni berat. Qila kana Sufyan al-Thawri idza qala lahu ba'du ashabihi idza safar. Imam Sufyan al-Thawri idza qala lahu ba'du ashabihi idza safar, kalau sahabatnya bertanya kepadanya kalau mau musafir, atamuru bi ghuslin, apakah kau suruh mandi? Atamuru bi syughlin, apakah kau suruh syughul, ada kesibukan kerjaan? Yaqul idza wajadtal mauta fashtarhu li. Ada lagi Tuan Guru, kita mau pergi nih, ada lagi yang perlu kami kerjakan Tuan Guru? Ada ini tali apa, mau beli pisau, makanan segala macam, ada lagi? Tolong kau cari, kalau ada orang jual mati, kasih aku biar ku beli. Kita kalau mau pergi kan semua kita siapkan. Mana koper, mana itu, mana ini, udah semua udah, jangan sampai ada tinggal. Udah. Tiba-tiba datang satu. Ada lagi yang mau dibeli Ustaz? Tolong kau cari dulu, kalau ada orang jual mati biar ku beli.
Apa maksudnya? Mereka tak takut pada mati itu. Malah ingin dia mati. Karena bagi dia mati itu adalah keluar dari penjara dunia. Orang kalau keluar dari penjara yang nangis itu siapa? Nauzubillah, kita sedang sama-sama di penjara nih ramai-ramai. Tiba-tiba keluar satu. Sama-sama menangis. Yang di dalam nih menangis, yang keluar nih menangis. Yang keluar nih meleleh air matanya, mayat itu meleleh. Kenapa? Dia nangis bahagia, dia keluar. Kita nih yang di dalam, kami minta. Kita nih kapan keluar. Jadi kalau ada orang meninggal, nampak semuanya menangis, tapi yang nangis itu tak ngerti dia apa yang kau tangiskan. Kau kenapa menangis? Entah. Gue tengok orang nangis, aku nangis pula. Kita nih dalam penjara. Jadi kalau kita menangis, kenapa? Kita menangis masih lama lagi. Dia udah selesai dah, udah say goodbye. Falamma qarubat wafatuhu, ketika udah datang masa matinya, dia berkata, kunna natamannahu, ingin betul kami mati itu. Memang udah lama kami mau mati ini. Fahuwa fa'idha huwa syadid, rupanya mati itu berat. Imam selevel Sufyan Ats-Tsauri, ahli fikih, bahkan dia disebut imam mazhab, cuman tak populer, sama macam Imam Laits bin Sa'ad, sama macam Imam Al-Auza'i, ahli fikih sebelum Imam Syafi'i, selevel dengan Imam Malik. Bedanya Imam Malik hidupnya senang, dia hidupnya susah, tinggal di Kufah, Irak. Ahli hadis, karena banyak hadis riwayat dia. 3 dalam diri dia, ahli fikih, ahli hadis, ahli masalah hati. Sungguh pun begitu, apa kata dia? Fa idza huwa syadid, mati itu berat. Lalu bagaimana dengan kita? Qila, ada riwayat menyebut, lamma hadaratil Hasan ibn Ali ibni Abi Talib, ketika Imam Hasan anak Ali bin Abi Talib, cucu Sayyidina Maulana Muhammad SAW meninggal dunia, maka dia menangis. Faqila lahu ma yubkika, Imam Hasan, kenapa engkau menangis? Kenapa kau menangis Imam Hasan? Aqdimu ala sayyidin lam arahu, aku akan menghadap tuanku dan aku tak menengok dia. Aku akan menghadap tuanku dan aku tak melihat dia. Walamma hadarat Bilalan al-wafatah, ketika mati datang kepada Bilal, ketika Bilal mau meninggal dunia, qalat imra'atuhu, istri Bilal berkata, wa huzna, oh sedihnya, oh sedihnya, kata istri Bilal, oh sedihnya kau mau meninggal dunia Bilal. Kata Bilal, bal watrabah, oh senangnya. Hah? Kenapa kau bilang senang? Ghadan falaqiyal ahibbatu Muhammadan wa hizbahu, esok pencinta-pencinta Muhammad akan menjumpai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelompok-kelompoknya. Sedih istri Bilal karena suaminya mau meninggal. Bilal senang karena akan berjumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita pun meninggal seperti Sayyidina Bilal. Amin ya rabb.